Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 865. Artinya diriwayatkan dari Sahal bin Sa'd As-Sa'idi bahwasanya Waimir Al-Ajlani datang kepada Ashim bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu Waimir bertanya kepada Ashim, "Hai Ashim, bagaimana pendapatmu jika seorang suami memergoki lelaki lain berkencan dengan istrinya? Apakah suami tersebut boleh membunuh lelaki tersebut? Walaupun nantinya dia juga akan kalian bunuh karena dikisos, atau bagaimana? Tolong tanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keperluanku, hai Asim." Asim kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai pertanyaan itu dan beliau mencelanya sehingga Asim merasa tidak senang dengan apa yang didengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Asim telah pulang ke keluarganya, dia didatangi oleh Waimir. Kata Waimir, "Hai Asim, apa yang telah dikatakan kepadamu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Asim menjawab kepada Waimir, "Persoalan itu tidak membawa kebaikan bagiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh tidak menyukai pertanyaan yang telah aku tanyakan kepada beliau." Kata Waimir, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sampai aku akan menanyakan sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Waimir lalu pergi hingga dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di tengah orang banyak. Waimir bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat Anda seorang suami yang memergoki istrinya dikencani lelaki lain? Apakah boleh suami tersebut membunuh lelaki tersebut meskipun nantinya suami tersebut akan dihukum bunuh? Atau harus bagaimana?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sudah turun ayat mengenai dirimu dan istrimu. Bawalah istrimu kemari." Kata Sahal, lalu Waimir dan istrinya saling mengucapkan li'an ketika aku bersama orang banyak berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah keduanya selesai mengucapkan li'an, maka Waimir mengatakan, "Ya Rasulullah, jika saya tetap memperistrikan istri saya tersebut, berarti saya telah menfitnahnya." Lalu Waimir menceraikan istrinya dengan talak 3. Setelah itu dia diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Syihab, seperti itulah cara penyelesaian suami istri yang saling mengucapkan li'an. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5259. Hadis Muslim nomor 866. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya memergoki lelaki lain mengencani istri saya, apakah saya tidak boleh menghajar lelaki itu sebelum saya mendatangkan 4 orang saksi laki-laki?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya benar." Kata Sa'd bin Ubadah, "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, sungguh sebaiknya saya penggal laki-laki itu dengan pedang sebelum saya mendatangkan 4 orang saksi." Nabi SAW bersabda, "Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh pemimpinmu. Sungguh laki-laki itu sangat pencemburu, sedangkan aku lebih cemburu daripada dia, namun Allah lebih cemburu daripada aku." Hadis Muslim nomor 867.
Artinya, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, aku pernah ditanya mengenai suami istri yang saling meli'an dalam kasus istri Mus'ab. Apakah keduanya harus diceraikan? Kata Sa'id bin Jubair. Aku terpaksa tidak menjawab. Lalu aku pergi ke rumah Ibnu Umar radhiyallahu anhu di Mekah. Aku katakan kepada pembantunya, bolehkah aku masuk? Dia menjawab, Ibnu Umar sedang masih berbicara. Ibnu Umar rupanya mengenali suaraku. Kemudian dia bertanya, itu Sa'id bin Jubair? Iya. Aku menjawab, iya. Kata Ibnu Umar, masuklah. Demi Allah, pada saat ini kamu tidaklah datang kecuali ada keperluan. Aku pun masuk. Ketika itu Ibnu Umar menggelar tikar pelana dengan bantal berisi sabut. Aku tanyakan, hai ayah Abdurrahman, apakah suami istri yang saling mengucapkan li'an itu harus diceraikan antara keduanya? Ibnu Umar menjawab, subhanallah, iya. Sesungguhnya orang yang pertama kali menyatakan hal itu adalah Fulan bin Fulan. Orang tersebut menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau seorang suami memergoki istrinya berbuat mesum? Apa yang harus dilakukan oleh suami tersebut? Jika suami tersebut membicarakannya, berarti dia membicarakan masalah besar. Tetapi jika dia diam, berarti dia mendiamkan masalah besar. Kata Ibnu Umar, Nabi SAW diam. Beliau tidak menjawab penanya tersebut. Setelah itu, penanya tersebut datang lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya persoalan yang telah saya tanyakan kepada Anda tempo hari itu telah menimpa diri saya. Kata Ibnu Umar, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat tentang itu di surah An-Nur, yaitu mengenai orang-orang yang menuduh istri mereka. Lalu Nabi SAW membacakan ayat-ayat itu kepada penanya tersebut. Kemudian Nabi SAW menasihati, mengingatkannya, dan memberitahukan kepadanya bahwa siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Kata laki-laki penanya itu, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, sungguh saya tidak berdusta dengan tuduhan saya kepada istri saya. Nabi SAW kemudian memanggil istri lelaki tersebut. Lalu beliau menasihatinya dan mengingatkannya. Nabi SAW memulai dengan lelaki itu. Lalu lelaki itu memberikan kesaksian, bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Bahwa tuduhannya terhadap istrinya adalah benar. Kali yang kelima, lelaki itu mengucapkan bahwa laknat Allah tetap padanya jika ia pendusta. Urutan yang kedua adalah si istri. Si istri bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahwa tuduhan suaminya adalah dusta. Dan pada kali kelima, istrinya tersebut mengucapkan bahwa murka Allah tetap atas dirinya jika tuduhan suaminya benar. Setelah itu, Nabi SAW menceraikan suami istri tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5311, 5312, 5313, dan 5314. Hadis Muslim nomor 868. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada suami istri yang saling mengucapkan li'an, Allah lah yang memperhitungkan perbuatan kalian berdua. Salah satu dari kalian ada yang berdusta. Tidak mungkin kau mempertahankan istrimu. Suami itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan harta saya? Nabi menjawab, kau tidak berhak atas hartamu yang telah kau berikan kepada istrimu. Jika tuduhanmu terhadap istrimu itu benar, maka
hartamu yang telah kau berikan pada istrimu adalah sebagai imbalan kehalalan kemaluannya untukmu. Dan jika kamu berdusta dalam menuduh istrimu, maka semakin jauh lagi harta tersebut untukmu, karena istrimu yang berhak memilikinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5312. Hadis Muslim nomor 869. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya seorang lelaki melian istrinya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan antara keduanya dan mengikutkan anak mereka kepada ibunya, yakni kepada istrinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5315. Hadis Muslim nomor 870. Diriwayatkan dari Muhammad Ibnu Sirin, ia berkata, aku telah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku berpendapat bahwa Anas bin Malik tahu mengenai apa yang aku tanyakan. Anas mengatakan, Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samba. Hilal bin Umayyah adalah seibu dengan Al-Barra bin Malik. Dan dialah orang pertama yang mengucapkan li'an di dalam Islam. Kata Anas bin Malik, maka Hilal bin Umayyah meli'an istrinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, perhatikanlah istri Hilal bin Umayyah. Bila nanti dia melahirkan bayi berkulit putih, berrambut lurus, dan matanya agak merah, maka bayi tersebut adalah anak Hilal bin Umayyah. Jika nanti dia melahirkan bayi bermata agak hitam, berambut keriting, dan betisnya agak ramping, maka bayi itu adalah anak Syarik bin Samba. Kata Anas bin Malik, lalu aku mendapat kabar dari istri Hilal yang telah dili'an tersebut, melahirkan bayi bermata agak hitam, rambut keriting, dan betisnya agak ramping. Hadis Muslim nomor 871. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya seorang Arab pedalaman pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, istriku melahirkan bayi berkulit hitam dan sungguh saya tidak mengakuinya sebagai anak saya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu mempunyai unta?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa warnanya?" Orang itu menjawab, "Merah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah ada anaknya yang abu-abu?" Orang itu menjawab, "Ada." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Dari mana asal anak yang abu-abu itu?" Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, mungkin asal keturunannya ada yang abu-abu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, "Anakmu pun begitu, mungkin nenek moyangnya ada yang berkulit hitam." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5305. Hadis Muslim nomor 872. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Sa'ad bin Abu Waqqas berbantahan dengan Abdul bin Zam'ah mengenai seorang anak. Kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, bayi ini adalah anak saudara lelaki saya, Utbah bin Abu Waqqas. Dia bersumpah kepada saya bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripannya." Abdullah bin Zam'ah mengatakan, "Bayi ini adalah saudara saya, ya Rasulullah, hasil dari ayah saya dengan budak perempuannya." Lalu Nabi SAW memperhatikan kemiripan bayi itu. Ternyata sangat mirip dengan Utbah. Kemudian beliau bersabda, "Hai Abad, kau boleh merawat anak itu. Itu adalah anak zina, dan pezinanya mendapat hukuman rajam. Hai Saudah binti Zam'ah, hindarilah anak itu."
kata Aisyah, maka anak tersebut tidak pernah melihat Saudah sama sekali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2218. Hadis Muslim nomor 873. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dengan riang. Lalu beliau mengatakan, "Hai Aisyah, tidakkah kau tahu bahwa Mujazziz Al-Muddi pernah masuk ke rumahku? Lalu dia melihat Usamah dan Zaid yang keduanya mengenakan selimut. Mereka berdua menutupi kepala mereka, namun telapak kaki mereka kelihatan." Kemudian Mujazziz mengatakan, telapak kaki dua orang anak ini sama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5771. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.